Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah cucu Nabi SAW yang peristiwa kematiannya sangat memilukan hati setiap muslim. Tidak ada satupun muslim yang rela cucu Rasulullah dizalimi. Mereka yang menginginkan kejadian tersebut adalah orang-orang keji dan fasik. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, seperti yang dikisahkan, awalnya mendapatkan banyak surat dari penduduk Kufah yang mengatakan bahwa mereka siap membaiatnya menjadi pemimpin kaum muslimin. Sayyidina Husain kemudian mengutus sepupu beliau, Muslim bin Aqil, untuk pergi ke Kufah dan memeriksa kebenaran berita tersebut. Sesampainya di Kufah, Muslim bin Aqil menyatakan bahwa sangat banyak orang-orang Kufah yang menginginkan Husain menjadi khalifah. Kemudian mereka membaiat Husain melalui perantara Muslim bin Aqil. Baiat tersebut terjadi di rumah Hani bin Urwah. Dari baiat ini, Muslim bin Aqil merasa sudah membuktikan loyalitas penduduk Kufah, sehingga ia mengirim berita kepada Al-Husain untuk menyusulnya ke wilayah itu. Berita pembaiatan sampai ke telinga Khalifah Yazid bin Muawiyah di Syam, sehingga beliau mengutus Ubaidillah bin Ziyad untuk meredam masalah tersebut. Sesampainya di Kufah, Ubaidillah memberikan suap berupa harta benda kepada penduduk Kufah, sehingga mereka semua berkhianat dan lari atas janji setianya kepada Sayyidina Husain bin Ali. Ubaidillah menangkap Hani bin Urwah dan Muslim bin Aqil, serta memerintahkan bawahannya untuk membunuh mereka semua. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum eksekusi dilakukan, Muslim meminta izin kepada Ubaidillah untuk mengirim surat kepada Sayyidina Husain. Isinya adalah, Husain yang masih berada di Mekah dan orang-orang terdekatnya jangan sampai pergi ke Kufah, karena mereka yang telah membaiatnya adalah para pengkhianat dan pendusta. Setelah melaksanakan keinginannya menulis surat kepada Sayyidina Husain, Muslim bin Aqil kemudian dibunuh. Ia dibunuh pada hari Arafah. Sahabat yang dirahmati Allah, sementara itu, sebelum waktu di mana Muslim bin Aqil dibunuh, yaitu pada hari Tarwiyah, Sayyidina Husain yang memang sebelumnya sudah mendapat kabar mengenai baiat penduduk Kufah, berangkat ke daerah itu untuk menemui para pendukungnya. Husain sudah dinasehati oleh sahabat-sahabat mulia, di antaranya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Zubair untuk tidak berangkat ke wilayah itu. Namun Sayyidina Husain tetap berangkat, dan dalam perjalanannya, Sayyidina Husain menerima kabar bahwa Muslim bin Aqil sudah tewas. Kemudian beliau menyadari bahwa keputusannya untuk berangkat ke Kufah adalah sebuah kekeliruan besar. Beliau hendak pulang, namun anak-anak dari Muslim bin Aqil yang ikut bersamanya tidak menghendaki rombongan tersebut pulang ke Mekah atau Madinah. Mereka ingin menuntut hukum ditegakkan atas kematian ayah mereka. Maka disinilah malapetaka kematian Husain dan para keturunan Rasulullah dimulai. Sesampainya di wilayah yang disebut dengan Karbala, rombongan Husain yang berjumlah 73 orang bertemu dengan 5.000 orang pasukan Irak yang bergerak menghadang atas perintah Ubaidillah bin Ziyad. Sayyidina Husain melihat jika ia terus ke Kufah seperti rencana awal, maka tidak ada peluang baginya, sehingga beliau menawarkan dua pilihan kepada pimpinan pasukan tersebut. Pertama adalah ia pulang ke Mekah atau Madinah, kemudian mereka menjamin keamanannya. Yang kedua, mereka membiarkan Husain dan rombongannya menghadap Yazid bin Muawiyah di Syam. Panglima pasukan menghadap ke Ubaidillah bin Ziyad dan menyampaikan keinginan Husain tersebut. Namun tidak disangka-sangka, Ubaidillah justru merendahkan martabat cucu Rasulullah itu. Ia menolak jika Sayyidina Husain pergi menghadap Yazid bin Muawiyah. Ia menginginkan agar cucu Rasulullah itu menyerah kepadanya dan menjadi seorang tawanan. Sahabat yang dirahmati Allah, tentu saja
Husain radhiyallahu anhu menolak tegas hal tersebut. Ia memandang bahwa tidak pantas di mana kedudukannya sebagai keturunan Rasulullah harus menjadi seorang tawanan. Egoisme tinggi Ubaidillah bin Ziyad menyebabkan terjadinya peperangan yang tidak seimbang, di mana pendukung atau rombongan Husain yang ikut bersamanya dan merupakan ahlul bait Rasulullah tewas dalam peperangan. Tersisalah Husain seorang diri. Beliau kemudian dikeroyok dan dibunuh dengan keji oleh Amru bin al-Jawshan dan Sinan bin An-Nas. Perlu diketahui bersama bahwa baik Ubaidillah, Amru, dan Sinan adalah pembela atau syiahnya ayah dari Husain. Mereka membela Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika perang Siffin berlangsung. Namun, justru mereka menjadi dalang pembunuhan sang cucu Rasulullah, anak dari Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali. Sahabat yang dirahmati Allah, dari sini banyak yang mengatakan bahwa peristiwa diserangnya Husain dan terbunuhnya beliau di Karbala atas dasar perintah dari Yazid bin Muawiyah. Tentu itu adalah tuduhan yang tidak tepat, karena Yazid bin Muawiyah tidak pernah memerintahkan bawahannya untuk membunuh Sayyidina Husain. Seperti yang dikisahkan di atas, beliau mengutus Ubaidillah bin Ziyad untuk meredam baiat yang dilakukan penduduk Kufah, bukan membunuh Sayyidina Husain. Yazid bin Muawiyah justru menangisi peristiwa terbunuhnya Husain dan bersedih atas kejadian tersebut. Bahkan riwayat yang mengatakan bahwa para wanita keturunan Rasulullah diperlakukan tidak hormat dan dihinakan oleh Yazid adalah berita dusta. Beliau justru sangat menghormati keluarga Sayyidina Husain, memuliakan mereka di rumahnya, membebaskan dan mengembalikan mereka semua ke Madinah. Kemudian, gaya administrasi Bani Umayyah berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan dilakukan secara terpusat, di mana khalifah mengawal langsung semua masalah yang dihadapi negara. Sementara itu, dinasti Umayyah tidaklah terpusat karena daerah kekuasaannya sudah sangat luas dan jarak ibu kota dengan wilayah lain semakin jauh. Sehingga para pejabat dituntut untuk mengambil tindakan cepat atas masalah yang terjadi di wilayah mereka masing-masing. Jika mereka harus melaporkan semua hal kepada khalifah, maka tentu informasi yang diterima akan sangat lambat. Kekurangan sistem yang diterapkan dinasti Umayyah membuat kontrol atas masalah yang dihadapi menjadi lebih longgar. Sehingga kita bisa memahami mengapa Ubaidillah bin Ziyad lancang sekali memutuskan untuk bertindak atas nasib Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sahabat yang dirahmati Allah, memang seharusnya Yazid bin Muawiyah memberikan perintah mutlak kepada Ubaidillah bin Ziyad untuk tidak membunuh Al-Husain dan keluarga Rasulullah sewaktu rombongan mereka akan memasuki Kufah. Beliau juga seharusnya menetapkan langkah sejelas-jelasnya kepada Ubaidillah bin Ziyad ketika bertemu dengan Husain beserta rombongannya. Inilah kekurangan yang sudah terjadi di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, namun bukan berarti kita harus mencela beliau atau bahkan menjadikan beliau sebagai dalang atau penyebab utama terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga kisah terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dan bantahan atas tuduhan Yazid bin Muawiyah merupakan dalang dari pembunuhan Sayyidina Husain bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.